Gimana Pak Mustafa Nahrawardaya, aktivis muda Muhammadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke laptop tentang dalang. Dalang itu kalau dalam bahasa Jawa, Jarwodo Sok Pakarni, saya mempelajari sastra Jawa 6 tahun. Seperti singkatan, dalang itu kalau dalam bahasa Jawa artinya ngudal piwulang. Apa ngudal piwulang itu? Menyebarkan ilmu. Jadi kalau ada yang ngaku dalang kok tidak menyebarkan ilmu, kemudian tidak mengajarkan kebaikan, itu bukan dalang namanya, itu arti yang sebenarnya. Tetapi perkembangan kemudian menjadikan makna dalang ini menjadi negatif, karena berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan, berbagai macam kepentingan politik. Tentu kalau kita disuruh ada dalangnya atau tidak? Kita ini orang sipil mana tahu. Tetapi prinsipnya gini, kita tahu di dalam sebuah rumah itu ada orang meninggal sudah seminggu, karena dari luar pintu kita mencium sebuah bau jenazah. Bahkan kita bisa membedakan ini jenazah atau bangkai tikus, kita bisa. Tetapi kita tidak bisa mengetahui siapa yang meninggal di dalam. Itulah ibarat bagaimana kita tahu ada dalang, tapi kita tidak tahu siapa dalangnya. Saya tertarik, Kapolri kemarin belum lama ini mengatakan bahwa kejadian penyerangan ini termasuk yang di sebelum Jogja, Pak Tito mengatakan ini kejadian biasa, kriminal biasa. Ini perlu saya bahas terlebih dahulu. Kalau saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Cirinya gampang kok. Kalau YLC sampai 2 kali membahas kasus itu berarti ini bukan kejadian biasa. Gampang. Kalau Pak Karni sampai 2 kali dengan tema yang mirip, dengan tema yang sama, artinya ini adalah kejadian yang luar biasa. Meskipun kriminalnya atau pidananya ini bukan extraordinary crime. Bukan, karena hanya 3, terorisme, korupsi, dan narkotik. Berbeda. Tetapi kejadiannya tidak biasa. Tidak biasa. Ada beberapa alasan. Yang pertama, semua orang mengeluh. Hampir semua orang. Kalau yang kemarin itu hanya orang Islam saja itu, karena ulamanya dihajar. Guru ngaji dibantai. Ulama dilukai. Lalu pendekar mati dengan sia-sia seperti itu. Hanya orang Islam saja yang mengeluh. Kenapa ulama kami seperti itu? Seperti itu kan. Tetapi setelah gereja di Jogja dihajar, 2 agama bersatu. Ini berarti ada masalah di Indonesia ini. Densus turun. Maka dari itu, tadi saya ingin Pak Slamet, mohon maaf sekali, ukurannya nggak jelas parameternya itu. Belasan kali umat Islam dihajar, dibantai, tapi Densus nggak pernah turun. Ada apa? Tapi begitu satu gereja dihajar, Densus turun dengan sangat lengkap pasukannya. Ini fakta. Jadi ukurannya apa saya tidak tahu. Kalau mau mundur, sebenarnya kejadian ini nggak sekarang kok. Dulu tahun 2017 itu Jogja sudah dimulai dengan ada orang membawa anjing masuk ke masjid, kemudian diusir, ternyata kemudian terjadi perkelahian, kemudian ada berita bahwa pelaku perusakan masjid itu menyebut nama partai, nggak usah sebutnya namanya. Kemudian kejadian sekarang ini juga hampir sama, menyebut nama partai tertentu, ada yang pakai logo tertentu, tapi ini belum tentu ini adalah terkait dengan partai itu, karena ini ada dalangnya. Saya sebut tadi, kita tahu dalangnya ada, tapi nggak ngerti di mana dia, siapa dia, tidak jelas. Yang jelas dalang ini saya yakin sekali memiliki tim, namanya juga tim, mereka memiliki pasukan, ada sutradara, ada pendana, ada pelaku yang kelihatan di depan mata, minimal 3 ini. Kalau mau diperpanjang lagi, ada sutradara, ada pendana, ada pelatih, ada pelaku di lapangan yang kelihatan mata, Yang tidak kelihatan mata tentu kita buta sekali. Yang tahu adalah aparat intelijen. Apapun analisa, termasuk minggu kemarin Pak Mahfud mengatakan, ada 7 atau 6 itu. Kalau ini, mohon maaf sekali, apapun analisanya, kalau sudah tersentuh dengan operasi intelijen, sudah angkat tangan saja. Saya jamin nggak ada yang bisa membongkar kecuali polisi sendiri. Saya tidak bilang intelijen mana loh ya. Intelijen itu banyak. Ada asing, ada Indonesia, ada oknum, ada intelijen liar banyak sekali. Waktu itu Pak Aseng Manulang mengatakan di sini itu ada 60.000 intelijen asing yang bekerja dan operasi di sini. Ada yang nyamar jadi wartawan, jadi guru, jadi penjaga toko, mau jadi pegawai. Kita nggak tahu siapa mereka itu, tapi mereka bekerja untuk pihak lain, pihak asing. Jadi kalau sudah tersentuh oleh operasi intelijen, sudahlah. Kita angkat tangan karena kita tidak akan mampu mengetahui siapa dalang ini. Karena mereka punya biaya, mereka punya keahlian, mereka punya kemampuan, bahkan mungkin mereka dekat dengan kekuasaan. Susah sekali.
Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, orang gila. Saya nggak pernah mendengar, pernahkah pemerintah ini ngecek jumlah pasien di rumah sakit gila seluruh Indonesia? Kalau saya ada jadi aparat, saya curiga penciuman saya akan terganggu. Kok banyak sekali orang gila yang beroperasi di masjid, di gereja, dan sebagainya. Tapi nggak pernah dicek jumlah pasien rumah sakit yang ada di rumah sakit resmi pemerintah. Sumber orang gila itu ada dua. Satu adalah rumah sakit jiwa, dua adalah sumber yang misterius yang ilegal. Saya nggak tahu ini dari mana. Kemudian orang-orang tiba-tiba menjadi gila. Ini juga kemudian saya kembalikan lagi. Kenapa kemudian perilaku aparat ini berbeda ketika yang terjadi adalah kerugian pada, mohon maaf nih, ini soal keadilan. Banyak sekali umat yang mau WA, saya mengirim WA. Kenapa kami ini tidak menjadi perhatian? Ini soal keadilan. Ketika umat lain kena masalah, kemudian seolah-olah, ini kan umat yang berbicara, seolah-olah menjadi penting. Tapi ketika umat Islam menjadi korban, seolah-olah tidak penting. Ini kan suara umat, perlu saya sampaikan. Jadi ini harus dicek. Lalu yang kedua, soal orang gila. Saya juga tidak pernah mendengar apakah orang gila, orang mabuk yang menghajar ulama dan ustadz ini pernah dites urin misalnya. Dia gila kenapa? Apa kena minum, karena obat-obatan, narkotik, atau karena pengaruh apa, kita tidak tahu. Gila ya gila, sudah selesai. Tetapi kalau yang di Jogja ini mohon maaf detail sekali. Keluarganya, pesantrennya, sekolah SMA-nya, bahkan kalender pesantrennya juga diteliti di situ. Dari pesantren mana, bahkan disebut di situ orang ini nggak cocok dengan aliran ormas ini. Jadi ada pesan di situ seolah-olah kalau ormas yang lain itu cocok. Mohon maaf ini. Kita harus teliti melihat berita-berita itu. Nah, padahal ini penting. Karena ketidakadilan informasi, ketidakadilan perilaku atau penanganan kebijakan, mohon maaf sekali. Hari ini ada kejadian yang kita tidak tahu. Saya mengirim WA ke Pak Setio, Kadif Humas Mabes Polri, maupun ada salah satu elit BNPT saya SMS. Pak, ini ada seorang warga negara yang meninggal di Indramayu, padahal 2 hari sebelumnya dijemput sehat. Kenapa pulang dengan jadi mayat? Mohon klarifikasi, tidak pernah dijawab sampai hari ini. Bahkan media nggak ada yang berani nulis, baru hari ini berani nulis. Ada apa ini? Jadi kesibukan kasus penyerangan terhadap tokoh agama, terhadap pesantren, terhadap gereja, ternyata menutupi satu fakta yang luar biasa. Terbunuhnya seseorang yang ini kasus Siono Jilid 2. Kondensat, kita jadi lupa semuanya. Jangan-jangan sutradara memang menginginkan ini supaya wartawan menjadi khilaf. Pak Karni menjadi lupa ada 35 triliun yang dibawa ke luar negeri. Lalu ada yang meninggal sia-sia, kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Tadi saya dapat WA dari Indramayu, dikasih 40 juta oleh oknum. Ya Allah, orang mati dikasih 40 juta. Tapi kita lupakan, itu soal lain. Yang jelas saya berharap, mohon maaf Mbak Samara, jangan sekali-kali menekan polisi dengan kata-kata secepatnya. Orang kalau menikah itu kalau secepatnya juga nggak puas, ya kan? Polisi kita tuntut cepat toh, bahaya. Yang betul-betul proporsional. Aturannya seminggu diperiksa, 2 kali 24 jam diperiksa, baru 1 jam sudah mati. Itu karena kecepatan. Jadi yang betul kita tuntut proporsional sesuai undang-undang. Kalau kita tuntut supaya cepat, berbahaya, efeknya berbahaya. Apalagi tuntut lambat, lari semua penjahat. Jadi kita hati-hati, karena nanti ini akan menjadi alasan. Nah, kembali soal dalang. Saya 2 tahun lalu di LSI pernah mengatakan di ruangan ini, ada nama istilah bullshit penimbul situasi. Jadi kita jangan tertipu dengan kejadian depan mata, karena ini mungkin saja yang dimaksud adalah setelah itu atau di balik itu. Sangat berbahaya, kita jangan percaya itu, termasuk media massa. Oleh karena itu, ini diperlukan transparansi betul. Jadi apa yang terjadi tolong sampaikan kepada kita, jangan ditutup-tutupi. Di Al-Qur'an ada Ustaz ya, Al-Baqarah 42. Kita nggak boleh menutup kebenaran. Jadi harus sampaikan pada umat Islam, umat Indonesia semuanya, apa yang terjadi sampaikan. Tidak perlu ditutup-tutupi. Karena kalau sesuatu kebenaran ditutup-tutupi berbahaya sekali. Padahal itu tahu. Yang terakhir gini, sebelum saya menutup. Kita itu seperti hidup di era yang tidak konsisten. Saya sangat bosan sekali mendengar, entah itu aparat LSM, aktivis ormas, atau tokoh-tokoh yang sering di media massa muncul di televisi mengatakan soal kekerasan, intoleransi, Wahabi dan seterusnya. Tapi kita tidak konsisten dari atas sampai ke bawah. Bahkan saya setiap hari kalau buka di Google itu,
Kalau Anda buka Wahabi, kekerasan, intoleransi, itulah seperti bertemanan. Banyak orang benci Saudi Arabia karena katanya itulah sumber Wahabi. Tapi kita ternyata tidak bisa memutus cinta dengan Saudi Arabia. Coba kalau kita konsisten. Kalau memang sumber dari kekerasan ini, intoleransi ini, Wahabi ini adalah Saudi Arabia, putus saja hubungan dengan Arab Saudi. Kalau kita takut ini adalah karena adanya Taliban di Afghanistan, jangan presiden suruh ke sana. Berbahaya negara itu. Dah, haji ditutup saja, nggak usah naik haji. Kalau misalkan orang naik haji pulangnya menjadi radikal. Ada yang nanya loh, kalau haji ditutup, lalu Ka'bah kan cuma satu di sana, lalu kita bagaimana? Persatuan umat gimana? Soal Ka'bah gampang. Di Indonesia ini ada 2 Ka'bah, Ustaz. Tinggal milih yang satu kanan atau kiri, ada 2. Pengurusnya beda, legalnya sama, benderanya juga mirip, gambarnya Ka'bah. Gampang. Jadi harus konsisten. Kalau memang kita benci Wahabi, benci Saudi, ya sudah, nggak usah ngundang Raja Saudi ke sini. Putus. Udah putus, mulai hari ini putus. Tapi kan kita tidak konsisten. Seolah-olah benci Saudi, tapi kita mengharap dia berinvestasi. Seolah-olah tidak suka, tapi sebenarnya kita cinta. Ini yang terjadi, nggak konsisten. Coba kalau konsisten. Bayangkan, ini seorang penulis buku mengatakan, radikalisme ini tidak hanya terjadi pada orang yang di bawah. Ketika kekuasaan ini merasa terancam, dia akan menindas yang bawah. Akibatnya apa? Yang bawah pun jadi radikal karena dia harus melawan yang atas. Jadi saya sangat sedih sekali ketika mengatakan radikalisme itu seolah-olah hanya dimiliki oleh kalangan bawah, oleh rakyat, oleh mahasiswa, oleh ormas Islam, pret. Kedua-duanya bisa. Nanti diskusi selanjutnya kita sampaikan dalam buku apa itu diucapkan. Banyak sekali teori-teori. Kekuasaan akan melakukan radikalisme yang sama ketika dia mendapatkan ancaman. Bawahnya juga sama, akan melawan, itu pasti. Cacing saja dia kalau mendapatkan ancaman dia akan melawan, apalagi manusia. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ini tentu menjadi menjadi muhasabah kita semua. Mari kita ambil hikmahnya. Sebenarnya gini, saya yakin sekali tidak ada niat buruk di antara kita semua. DPR, MPR, Presiden, polisi, ulama, ustadz, pendeta, pastor, dan lain-lain. Tidak ada niat buruk. Tetapi kita tidak tahu bahwa ini ada yang mengatur semua ini, yang tadi disebut dalang tadi. Dan kita ingin satu kalimat dari kepolisian misalnya, apakah bisa mencium apa tidak. Kalau polisi nggak bisa mencium adanya dalang, dan kita tidak bisa mencium ada dalang, apa bedanya polisi dengan kita? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, sekian kejadian yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2017 sampai malam tadi masih ada persekusi, ada penyerangan. BIN ada di mana? BIN dibiayai oleh negara dengan APBN. Ada di mana BIN? Seharusnya BIN bisa mencegah kejadian ini semua. Tapi mengapa ini berlangsung terus-menerus? Maka dari itu kalau setelah ini Pak Karni masih membahas sekali lagi, BIN undang ke sini. Sudah bertanggung jawab bahwa ini pasti ada keterlibatan atau ketidakterlibatan dia. Terima kasih Pak Karni. Pak Karni. Salah satu yang dituntut oleh Mas Mustafa, keadilan. Perdamaian dan keadilan itu memang 2 sisi dari satu mata koin yang sama. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika. Kita lihat dulu sejenak.